Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Sport. Akhir-akhir ini kita sudah jarang sekali melihat dan mendengar berita tentang Ketum PSSI Erick Thohir ya. Padahal biasanya seminggu 2 kali Eto ini adakan jumpa pers dengan wartawan. Tapi hampir 1 bulan ini sudah tak terlihat lagi Eto adakan jumpa pers dengan wartawan. Kenapa ya? Kami pribadi nggak tahu alasannya, tapi mungkin saja Eto ini tengah sibuk dan fokus untuk gelaran Piala Dunia U17 yang juga sibuk nyari pemain keturunan yang mungkin akan dinaturalisasi untuk timnas U19, U20 dan timnas senior. Tapi ada juga yang bilang, ini banyak yang bilang loh, beredar kabar katanya sih Eto ini menghilang lantaran Eto ini udah nggak cari pamor alias cari muka lagi dalam pemilu. Sebab udah jelas ya, nama Eto ini nggak ada dalam daftar capres maupun cawapres. Ya sudahlah, biarkan saja segala isu dan rumor tentang Ketum PSSI ya. Yang penting sepak bola kita jalan aja dulu ya. Tapi yang jelas, yang terbaru Eto ini berhasil meyakinkan Palestina untuk memilih Indonesia sebagai markas dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2006. Kabarnya pihak Palestina pun setuju bermarkas di Indonesia. Ini artinya jika Palestina bermarkas di Indonesia berarti tiap penonton yang kibarkan bendera Palestina nggak dihukum dong. Kan kandang Palestina di Indonesia. Hayo lo, gimana tuh FIFA? Kalau FIFA tetap melarang bendera Palestina dikibarkan, fix FIFA memang anti pada Palestina dan pro pada Israel. Ya, kita lihat nanti. Tapi rupanya Erick Thohir langsung bergerak dengan mengirimkan surat pada FIFA agar polemik ini bisa diambil jalan tengah. Akhirnya FIFA pun menyetujui dan memperbolehkan penonton mengibarkan bendera Palestina, tapi tetap dilarang membentangkan spanduk dengan tulisan yang berhubungan dengan ucapan-ucapan seperti For Palestina, Free Palestina, Save Palestina, dan lain-lain. PSSI cuma mengizinkan penonton untuk mengibarkan bendera Palestina saja. Oke lah, kita kesampingkan dulu nih kesibukan Ketum PSSI Erick Thohir dengan sejumlah dan segudang kesibukannya tentang timnas dan juga tentang naturalisasi ya. Justru yang benar-benar hilang ini adalah sang sekjen Yunus Nusi. Kemana Yunus Nusi? Yunus Nusi memang masih tercatat sebagai sekjen PSSI, tapi jangan salah, Yunus Nusi ini cerdik dan licik loh. Dirinya ini nggak mau disalahkan atas kasus-kasus PSSI terdahulu, makanya Yunus Nusi pun mendaftarkan diri jadi Sekjen KONI alias Komite Olahraga Nasional. Nah, dengan jadi Sekjen KONI, maka Yunus Nusi ini berpendapat atau berpikir ya, maka jabatan dia akan lebih tinggi dibanding Ketum PSSI, maka PSSI nggak akan berani menyelidiki dia. Sebab PSSI ini di dalam susunan pemerintahan itu di bawah KONI statusnya. Sebab biasanya nih ya, PSSI ini jika ingin menggelar suatu acara, maka mereka harus minta izin dulu pada KONI, barulah minta izin pada Kemenpora. Hebat ya cara pikir Yunus Nusi ini. Ayo lo, mau apa lagi lo sekarang? Gua lebih tinggi dari lo sekarang. Kan gitu dalam pikiran Yunus Nusi. Aduh, pintar. Kita beralih ke Piala Dunia U17. Para pelatih timnas peserta Piala Dunia U17 mengaku terkejut saat tiba di Indonesia. Para pelatih ini tak menyangka Indonesia akan seserius ini menyiapkan Piala Dunia. Padahal ini cuma Piala Dunia U17. Para pelatih peserta Piala Dunia ini sebelumnya cuma mendengar dan membaca soal Indonesia ini dari media-media Asia seperti media Vietnam dan Malaysia soal Indonesia yang bilang Indonesia ini kumuh dan tak layak menggelar Piala Dunia. Tapi rupanya setelah mereka melihat sendiri fasilitas di Indonesia, mereka terkejut jika di Indonesia memiliki banyak stadion megah seperti yang diungkapkan pelatih timnas U17 Brazil, Felipe. Menurut Felipe, dirinya terkejut saat tiba di Indonesia dan mengetahui akan main di Stadion JIS. Ternyata Stadion JIS yang dibilang media Vietnam dan Malaysia tak layak, justru menurut Felipe lebih megah dibanding stadion utama Brazil, yakni Stadion Mané Garrincha.
Ini sangat gila. Saya baru pertama datang ke Indonesia. Awalnya saya sempat cari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir Indonesia tak punya persiapan matang untuk jadi tuan rumah. Dan saya membaca dari media-media Asia seperti media Vietnam dan Malaysia jika stadion di Indonesia ini sangat buruk. Tapi setelah saya tiba di sini dan melihat stadion tempat kami bertanding, ini luar biasa. Stadion ini sangat megah. Bahkan mungkin lebih megah dari stadion Garinca di Brazil. Dan setelah saya lihat profil stadion yang akan dipakai Piala Dunia ini sangatlah luar biasa. Indonesia ternyata memiliki stadion-stadion yang sangat megah. Ini kelasnya Piala Dunia Senior, ujar Felipe. Wah, ini tetangga nyinyir kita ternyata udah lebih dulu nyebarin berita hoak nih tentang Indonesia pada tim-tim peserta Piala Dunia nih. Segitu amat ya nyinyirnya nih para tetangga kita. Aduh. Kita ke berita klub dari Persikabo. Akhirnya terjawab sudah kenapa Persib gagal mendatangkan Dimas Drajat. Ya, Aji Santosolah penyebabnya. Aji mengaku silahkan ambil Dimas Drajat jika bersedia membayar 10 miliar. Yang artinya sama aja Aji nggak akan melepas Dimas. Sebelumnya selain Persib sebenarnya ada PSIS dan Persija juga yang ingin mendapatkan Dimas. Nah tuh siapa yang mau nebus 10 M ke Persikabo? Ya inilah sepak bola. Meskipun sang pemain setuju gabung dengan klub lain, tapi klub memiliki hak atas pemain dengan ada yang namanya kontrak. Ya kalau pemain yang ngotot ingin pindah ya pemainnya yang bayar ke klub. Dari Bayangkara FC, sempat diisukan akan bubar sebab akan diisi pemain timnas U20, tapi rupanya Bayangkara FC ini gerak lagi. Sejumlah pemain pun diburu. Setelah mendatangkan Aba Gomez ya, Bayangkara FC pun mencoba meminjam beberapa pemain dari klub lain. Seperti yang terbaru nih, Arif Satria dari Ranspun kabarnya akan dipinjam meskipun belum resmi diumumkan ya. Begitu juga dengan Witan Sulaiman yang kabarnya pun akan dipinjam oleh Bayangkara FC meskipun ini pun belum disetujui oleh Persija. Juga sejumlah nama lain seperti Putu Gede dan Rezaldi Hanusa dari Persib. Dan juga yang terbaru kabarnya M. Sabilah pun merapat dari PSIS ke Bayangkara FC. Nah ini nantinya akan menimbulkan sebuah polemik nih. Polemik apa ya? Kalau nantinya Bayangkara FC ini di akhir kompetisi tetap jadi tim juru kunci atau di pekan ke-30 deh, atau 3 pekan lagi sebelum liganya berhenti mereka tetap jadi juru kunci, pasti akan ada drama nih. Karena mereka nggak mau terdegradasi, pasti ujung-ujungnya ngomong gini nih. Ya udah deh, kami bersedia tuh nampung pemain U20 asal kami nggak didegradasi. Pinter kan? Aduh, kita lihat nanti deh gimana nih Eto. Dari Persebaya, ini di luar prediksi BMKG ya. Pasalnya kabarnya Persebaya ini justru mendatangkan bek asal Brazil Ian Victor. Bek berusia 28 tahun ini sebelumnya membela klub Malaysia Kelantan FA. Padahal sebelumnya nama ini nggak banyak yang memprediksi loh. Cuma kami yang memprediksi. Tapi kemarin-kemarin saat kami bilang Ian Victor ini nggak ada yang percaya. Justru rumornya si anu lah. Tapi tetap kan kami juga yang bilang Ian Victor. Selain Ian Victor, nama mantan penyerang Persiraja Banda Aceh asal Brazil, Paulo Henrique pun kabarnya segera merapat ke tim Bajul Ijo. Akankah? Dari Persija Jakarta, setelah dirumorkan diminati oleh Persija, penyerang asal Malaysia Sergio Aguero akhirnya memutuskan untuk bertahan di klubnya Sri Pahang FC. Belum diketahui alasan Sergio Aguero nggak mau menerima tawaran Persija, namun ada isu jika Sergio ini nggak mau terlunta-lunta, apalagi sampai gajinya ditunggak oleh Persija. Sebab Sergio ini mendengar kalau Persija ini tengah kesulitan keuangan. Tapi pihak Persija kabarnya nggak mau menyerah gitu aja nih. Persija pun kembali merayu Sergio Aguero untuk mau bergabung ke Persija Jakarta. Sama halnya dengan Persib nih, satu nama dari 3 nama yang diincar ini Mitko Zirdum, Gabriel Perez, dan Gali Fuoko akhirnya memilih tetap bertahan di klubnya. Dia adalah Giancarlo Gali Fuoko.
Pemain asal Australia ini mengaku akan tetap membela Kuala Lumpur City hingga akhir musim ini. Ini artinya 2 kali sudah Galih Fuoko menolak tawaran Persib. Sebab di musim lalu pun Galih Fuoko ini sempat dirumorkan ke Persib, tapi dia juga menolak. Ada kabar atau isu nih, kalau katanya sih ya Kuala Lumpur City lah yang melarang Galih Fuoko ini ke Persib. Sebab KL City ini masih dendam nih sama Persib yang menyabotase Boyan Hodak yang lagi bagus-bagusnya di KL City. Hingga akhirnya KL City pun jeblok di Liga Malaysia. Dan akhirnya KL City ini pun justru bekerja sama dengan Persija, bukannya dengan Persib, gara-gara sakit hati. Sabodo teuing lah, tadi bikin oge tenan naon lah, loba keneh pemain nu alus. Lamun isukan Pageto ngemis hayang ka Persib tasih Galih Fuoko, ulah daek lah, balagus ya. Dari Barito Putra, setelah dipulangkan oleh Dewa United dari klub Kelantan FC karena nggak digaji, pemain asal Medan Nathanael Siringo-Ringo akhirnya dilepas oleh Dewa United ke Barito Putra. Kami pun nggak tahu nih Dewa United ini melepas Nathan ini dengan status pinjaman atau dengan sistem transfer. Tapi ya mending lah daripada di Liga Ipin Upin nggak digaji, ya nggak? Dari Persita Tangerang. Persita Tangerang resmi melepas salah satu pemain asingnya. Ia adalah Matteo Bustos. Belum diketahui kemana Bustos akan berlabuh selanjutnya. Tapi ada kabar jika Bustos ini akan pulang ke Argentina. Kami pribadi belum mendapatkan info nih siapa pengganti Bustos. Tapi yang paling kuat sebagai calon saat ini tentu saja nama Yosep Ejejari yang jadi kandidat utama pengganti Bustos. Sebab Divaldo Alves ini butuhnya striker. Vergonzi udah terlalu lelah diplot sebagai striker karena kita tahu Vergonzi ini aslinya bukan striker loh. Jadi tetap Divaldo Alves ini pasti akan mencari striker. Dari Borneo FC dipastikan akan mendatangkan Sadil Ramdhani. Hal ini diutarakan oleh manajer Borneo FC Dandri Dauri. Tapi Borneo FC ini harus bicarakan ini secara intensif dengan Sabah FC sebab Liga Malaysia baru akan berakhir jedanya di bulan Desember. Sementara Liga 1 bursa transfernya ditutup akhir November. Jadi kemungkinan kalaupun Sabah FC ini setuju meminjamkan Sadil Ramdhani, otomatis bulan Januari baru bisa bergabung dengan Borneo FC. Tapi ini sangat sulit sih buat Sadil ini didapatkan oleh Borneo FC sebab di Malaysia Sadil ini masuk dalam nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia 2023 bersama Jordi Amat dari JDT.